Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Salah satu kesyukuran kita karena baru saja kita menunaikan salat yang sangat dirindukan oleh para malaikat. Kita sebenarnya kalau bagi waktu paling istimewa saat ini adalah selain kita taklim, kita bisa berzikir. Jadi jamaah yang punya wirid-wirid silakan tetap dilanjutkan, kita baca dalam hati sambil juga mendengarkan ceramah. Karena kelebihan dalam diri kita ini, kita bisa berzikir sambil mendengarkan ceramah. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran kalau mendengarkan ceramah. Kadang-kala ada orang, ada ustaz ceramah, kemudian dia mengambil Al-Quran, kemudian dia baca. Itu ada salah seorang ulama kita yang pernah ditegur gara-gara melakukan itu. Karena lebih utama melakukan taklim daripada membaca Al-Quran. Karena taklim itu adalah ilmu untuk mengkaji agama. Ilmu ini sangat penting. Saya pernah mendapati satu cerita atau kisah dari guru ta Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng ketika beliau di Mekah. Orang melaksanakan sholat sunnah justru dia membaca kitab. Dia baru saja membeli kitab kemudian dia baca. Orang sudah melaksanakan sholat sunnah, guru ta masih membaca kitabnya. Kemudian ada jamaah menegur. Dia mengatakan, Pak Kiai, kenapa tidak sholat sunat? Ini sudah waktunya kita sholat sunat. Kenapa masih membaca kitab? Guru ta itu hanya menjawab sederhana. Dia mengatakan sholat sunat itu hanya untuk diri kita. Sedangkan ilmu ini bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk anak-anak dan umat. Jadi makanya kalau mengaji itu hanya untuk diri kita. Tapi kalau kita belajar ilmu itu bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak, keluarga dan para jamaah. Jadi itulah pentingnya menuntut ilmu. Makanya di subuh hari ini kita gunakan dua hal itu. Sebenarnya sesudah sholat begini banyak zikir yang bisa kita baca, Bu. Mulai dari istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Kenapa? Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, walaupun sebesar buih di lautan dosanya, maka Allah akan mengampuni. Sebenarnya zikir itu adalah pengampunan dosa. Sebenarnya zikir yang kita baca sesudah sholat itu fadilahnya sangat luar biasa. Keutamaannya sangat luar biasa. Cuma kadang karena kita tidak tahu, sehingga kita hanya biasa baca saja. Kemudian ada juga zikir yang paling bagus itu kita baca sesudah sholat subuh. Ada juga yang membacanya antara sholat sunnah subuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Itu Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian.
Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Jadi dua kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu sebenarnya pendek. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak Ibu sekalian, tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh, sampai waktu syuruk. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu syuruk ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Sebenarnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi, kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sempaja sunnah duha 2 rakang, 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia, itu pergelangan-pergelangan itu, tangan, semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Ya. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar
itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar. Saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah Li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, Li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak, berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Itu, ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh. Baca alam nasrah rakaat pertama. Alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang.
Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya atau sakit punggungnya, suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh. Alam Nasr rakaat pertama sesudah Fatihah, Alam Tara Kaifa rakaat kedua. Itu hilang itu. Yang biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone. Dia mengatakan, umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dengan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena Guru Kiai Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa pernah datang dulu ceramah di sini, dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jamu beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca Alam Nasr, rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya, saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan, dia kasih tahu, bilang Her, lagi baca-baca tuh, nah dia nama apa diutuh maka ada asam pajak kok. Dia nampak guru ini, dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan, dan dia mengatakan, nak, di pagaga ceramah rampe yaitu salama purana rampe Guru Kiai Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nasang ruani pulona tau ngumuruku, na patapulo tau ngumuruku nang ka Guru Taku boleh. Sekarang 80 tahun umurku, berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Guru Kiai Malik. Maka saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasang, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya, ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka doa Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang. Nasawe Pak Ustaz, mak barakala ada ya roh Alam Nasr sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam Nasrah kemudian liila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali, sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil Alam Nasrah dengan Alam Tara Kaifa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca Alam Nasrah. Nanti sama Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa li ila fi Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi, karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu, atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabira. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi jangan katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja.
Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Inni wajjahtu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada dua. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur toh. Makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu sebenarnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua ini yang jarang orang anukan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Singgah di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu. Itu karena pisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alaina, ya Allah berikan keselamatan atasku wa ala ibadillahi sholihin dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu, maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Sebenarnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca. Tapi artinya istilahnya makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai sayyidina. Kalau saya tetap pakai sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada 2 di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan inilah sholawat yang paling sempurna.
Jadi sesempurnanya sholawat yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan, siapa yang membaca 3 kali berturut-turut, kemudian berdoa, maka doanya pasti mustajabah. Nah, ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa, tak baca itu ketelu. Tak baca ketelu ya roh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya mirota pakolina pakai milodong. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Kiai Haji Fathudin Sukar almarhum Maghfurlah. Itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan. Ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul. Itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk. Kalau dia sudah sholat maghrib. Pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak merubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya, maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa, itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tau mempat diutunah. Si mempat dia jena nasuk. Pai marak jing ustaz komite talepi mengilu mana. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Itu udah mustajabah itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya, karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat, itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas serak ku jumai, ajak tarubai posisi tu datan apa ki milodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale eso Jumat, imonrina Jumat. Iya, ya napura mak Jumat tawe, baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka, kau tak buka pintu lagi. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan karena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari kalau tidak salah, hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa Pak Bu. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab.